الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب. Kita masih dalam pembahasan tentang keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana takdir ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim itu adalah qudratullah wa ilmuhu wa kitabatuhu wa masyiatuhu. Ini dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala, ilmunya, kemudian masyiah Allah, penulisan dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah sebutkan dari maratib al-qadar, maratib al-qadar. Yang pertama adalah ilmun, bahwasanya segala sesuatu itu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang luas. Tidak lepas dari segala sesuatu itu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kitabah, penulisan yang ada di Lauhul Mahfuz. Sudah kita sebutkan kemarin. Dalilnya dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi SAW, kataballahu maqadirul khalq qabla an yakhluqus samawati wal ard bi 50,000 sanah wa kana arshuhu 'alal ma'. Ini dalil jelas sekali bahwasanya segala takdir itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz, di Lauhul Al-Mahfuz sebelum 50.000 tahun diciptakannya langit dan bumi. Ini dari Al-Quran. Dalam hadis dalam Al-Quran Allah berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard inna dhalika fi kitab. Inna dhalika fi kitab. Taib. Kemudian kita jelaskan tentang ucapan Nabi SAW, awwal ma khalaqallahu al-qalam qala Allahu uktub faqala ma uktub qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Kita sudah jelaskan yang mana lebih dulu dari hadis ini, apakah arsy atau al-qalam. Ada khilaf. Dan Muqayyim mengatakan bahwasanya yang terdahulu apa? Arsy. Adapun dalam hadis ini al-qalam, yang diinginkan apa? Binisbati al-qalam yang lainnya. Karena qalam itu ada berapa? Ada 4. Yang di sini adalah al-qalam al-am. Qalam al-am. Kemudian yang kedua, ketika diciptakannya Adam alaihissalam. Kemudian yang ketiga, apa yang ada di janin tatkala Nabi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, bahagia atau sengsara. Kemudian yang keempat, tatkala seorang sudah balik, maka di situ akan dicatat dari amalan-amalannya oleh malaikat. Itu rinciannya. Kemudian kata beliau memberikan isyarat tentang jenis takdir, jenis takdir. Dari ucapan beliau, wa hadha takdir tabi'un at-tabi'u li ilmihi. Apa maknanya ini? At-takdir yaitu apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Itu tabi'un li ilmihi. Apa maksudnya?
Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah ketahui dari apa yang ditulis. Ya. Apa yang ditulis itu keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukan setelah ditulis baru diketahui. Itu maksudnya. Jadi martabat yang pertama adalah ilmu, kemudian kitabah. Kata beliau yakunu fi mawadi' jumlatan wa tafsilan. Iya. Ini isyarat kepada takdir itu ada berapa? Jenisnya. Takdir am ini di mana? Lauhul Mahfuz. Iya. Ini secara jumlah. Kemudian takdir amri, al-umri. Iya, ini tatkala ada di janin ditulis, ditakdirkan situ rezeki, ajal dan amalannya, sengsara atau bahagia. Kemudian takdir al-hauli, ya ini di mana? Ketika di malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Kemudian takdir yaumi, iya, takdir yaumi. Kulla yaumin huwa fi sya'n, ay kulla yaumin situ Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, mematikan, merendahkan, mengangkat dan selainnya dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang takdir al-umri, ya, atau takdir am, ini mengangkat iskal dari sangkaan seorang yang berhujjah dengan takdir, ya, walaupun akan dibahas nanti dengan ungkapan kalau kita sudah ditetapkan seperti itu, kita ini bahagia, sengsara, penghuni neraka, penghuni surga, ya kan? Lalu untuk apa beramal? Untuk apa beramal? Ya, ini berhujjah dengan takdir. Menjadikan takdir sebagai hujjahnya. Tidak mau beramal karena sudah tahu. Sudah ditetapkan dirinya. Ya, ini pertama kita katakan, antum tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk antum. Ya kan? Ada yang tahu dirinya penghuni neraka, penghuni surga. Tidak ada yang tahu. Tidak usah jauh-jauh, besok saja. Besok saja. Bagaimana, apa yang terjadi sama antum besok? Tidak usah jauh-jauh, sebentar saja. Iya kan? Ini dari hal gaib yang harus kita imani. Dan ini datang dalam hadis, ya. Datang dalam hadis. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusa illa wa qad kataba Allahu makanaha fil jannah, makanaha minan nar wal jannah, wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan." Tidak ada seorang pun kecuali sudah ditulis tempatnya di neraka dan di surga, bahagia atau sengsara. Ya, ini penulisan. Kemudian sahabat berkata, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, "Afala namkus ala kitabatina wa nad'ul amal?" Apakah kita diam saja begitu? Kita kembalikan pada penulisan kita, apa yang kita ditakdirkan, dan kita tinggalkan amal. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Man kana min ahli as-sa'adah fasayasiru ila amali ahli as-sa'adah." Siapa yang dari orang yang berbahagia, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal dengan amalan itu. Demikian pula sebaliknya. Ya, kita diperintah untuk beramal, dan insyaallah nanti akan ditambah oleh musannif rahimahullahu taala dalam riwayat, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Beramal, iya, beramal. Setiap seorang itu dimudahkan dari apa yang dia diciptakan, apa dia diciptakan. Kemudian kita masuk di derajat kedua. Terdapat padanya dua martabat, iya, maratib, yaitu al-masyiah dan al-khalq. Al-masyiah sudah kita ambil, ya, dengan dalil Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala firman, "Walau sya'allahu ma qatatala alladziina min ba'dihim." Walau sya'allah. Ini dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala melakukan dia kehendaki, apa yang dia kehendaki. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Fayaqdi rabbuka ma yasha wa yaktubul malak." Allah menetapkan apa yang dia kehendaki dan malaikat pun mencatatnya. Iya, ini dalam hadis. Dalam hadis lain, "Inna Allah qabada arwahakum hina sya'a wa raddaha hina sya'a." Allah Subhanahu wa taala menggenggam arwah kalian, ruh-ruh kalian bagaimana dia kehendaki dan kembalikan juga bagaimana dia kehendaki. Ini dari penetapan masyiah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi ini itu tidak lepas dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Apapun itu. Tidak terjadi kecuali dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan, wa annahu ma fis samawati wa fil ardi min harakatin wala sukunin illa masyiatillahi subhanahu. Lihat apa yang di langit dan di bumi, dari yang bergerak maupun diam, itu semuanya terjadi karena masyiah Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak lepas dari situ. Kemudian beliau mengatakan, la yakunu fi mulkihi ma la yurid. La yakunu fi mulkihi ma la yurid. Dan tidak terjadi pada apa yang dibawa kekuasaannya apa yang tidak diinginkan. Apa yang tidak diinginkan. Ini isyarat kepada irada kauniyah. Ini isyarat kepada irada kauniyah. Jadi tidak akan terjadi, kalau Allah tidak inginkan tidak akan terjadi. Ya. Tidak akan terjadi. Jadi apa yang tidak terjadi itu bukan karena tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi itu karena keinginan Allah Subhanahu wa taala. Irada apa ini? Irada syar'iyyah, irada kauniyah. Kenapa dikatakan irada kauniyah? Karena dari irada syar'iyyah ada yang terjadi pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tidak inginkan, seperti kekufuran. Ya, kesyirikan. Kesyirikan sesuatu yang Allah tidak inginkan. Tapi keinginan apa? Syar'iyyah. Sesuatu yang Allah tidak kekufuran, kesyirikan, sesuatu yang Allah tidak inginkan, tapi irada apa? Keinginan apa? Syar'iyyah. Namun terjadinya hal seperti ini kembalikan kepada irada kauniyah, yang dimana itu adalah masyiah. Jadi di sini perlu kita dalami lagi tentang pembagian antara irada syar'iyyah dan irada kauniyah. Karena kalau kita katakan la yakunu fi mulkihi illa ma la yurid, tidak terjadi dalam kekuasaannya apa yang tidak diinginkan. Iya, apa yang tidak diinginkan. Dan kadang terjadi. Kadang terjadi pada kekuasaan Allah SWT apa yang tidak diinginkan. Maka di sini perlu untuk dibedakan antara irada syariah dan irada kauniyah. Ini sudah berlalu kita ya. Kalau irada syariah itu berkaitan tentang apa? Sesuatu yang Allah cintai dan tidak harus terjadi. Iya, tidak harus terjadi. Tapi sudah pasti Allah cintai. Sudah pasti Allah cintai. Ini tidak lepas dari situ. Tapi terjadinya atau tidak terjadinya, ini belum tentu. Kalau irada kauniyah, sesuatu yang pasti terjadi. Sesuatu pasti terjadi. Tidak lepas dari itu. Ya, kalau Allah inginkan pasti terjadi. Dan yang terjadi itu dibawa dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Tapi tidak berkaitan tentang apakah itu dicintai atau tidak cintai. Tidak ada hubungannya. Kadang dicintai, kadang tidak dicintai. Kadang tidak dicintai. Jadi itu dua hal yang perlu dijelaskan lagi untuk memahami ucapan dari Ibnu Taimiyah di sini. Jadi ini mengarah kepada pembagian irada kauniyah dan irada masyiah. Irada kauniyah dan irada syar'iyyah. Yang dimana irada kauniyah ini adalah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Adapun masyiah itu tidak terbagi, ya.
tidak terbagi kepada masyiah kauniyah, masyiah syariah, ya, kecuali satu ulama yang membaginya. Siapa itu? Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, membagi masyiah kepada kauniyah dan syariah. Baik, kemudian kata beliau, wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadir bin mawjudat wal ma'dumat. Ya, mawjudat, Allah mampu untuk meniadakannya atau merubahnya. Iya, yang kecil menjadi besar, ya, yang muda menjadi tua. Ini dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dari hal yang tidak ada juga bisa diadakan. Iya, pada perkara yang mungkin Allah bisa adakan, sesuatu yang tidak ada. Manusia dulu tidak ada, kemudian diadakan. Kemudian diadakan. Allah memberikan kekayaan pada orang miskin. Allah memberikan kesehatan pada orang yang sakit. Iya. Seperti itu. Kemudian kata beliau, "Fama min makhluqin fil ardi." Ini sampai di sini ya. "Fama min makhluqin fil ardi wala fis sama illa Allah khaliquhu. Subhanah la khaliqa ghairuh wala rabb siwa." Kata beliau, tidak ada dari makhluk. Ini makhluk umum. Umum, kecil, besar. Ya. Pokoknya semua makhluk. Kata beliau, "Fama makhlukun fil ardh wala fis sama illa Allah khaliquhu." Kecuali Allah lah yang menciptakannya. Ini untuk maratib yang keempat, yaitu apa? Al-khalq. Ya, bahwasanya segala sesuatu itu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La khaliqa ghairuh wala rabb siwa. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala. Ini mengarah. Iya, sudah menjelaskan tentang 4 maratib al-qadar, al-ilmu, ilmu kitabatu maulana masyiatu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinun. Ada ilmu, kemudian kitabah, kemudian masyiah, kemudian khalq. Ya, kita ketahui bahwasanya segala sesuatu itu Allah sudah ketahui. Kemudian segala sesuatu sudah Allah tulis. Iya. Kemudian segala sesuatu yang terjadi itu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang di muka bumi ini terjadi itu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus diketahui. Karena Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya tidak beriman seorang kepada takdir sampai dia beriman pada 4 hal ini. Iya. Orang akan rancau, bingung dalam permasalahan takdir kalau dia tidak meyakini, tidak menguasai dari 4 ini. Ilmu, kitabah, masyiah dan khalq. Masyiah dan khalq. Baik. Kemudian kata beliau, setelah menjelaskan 4, wa ma'a dzalika faqad amara Allahu al-'ibada bi ta'atihi wa ta'ati rasulih wa nahahum 'an ma'siyatihi. Bersamaan dengan itu, maksudnya itu kembali ke mana? Dari 4 maratib ini. Allah sudah tahu, Allah sudah tulis apa yang terjadi dari kehendak Allah Subhanahu wa taala dan semua adalah ciptaan Allah. Perhatikan, bersamaan dengan itu tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua hamba untuk mentaatinya dan mentaati Rasulnya. Kemudian bersamaan juga dengan itu Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk bermaksiat kepadanya dan bermaksiat kepada Rasulnya.
Artinya apa? Hah? Kita jangan bergantung pada takdir. Iya. Kita ada perintah untuk beramal. Kita ada perintah untuk menjauhi larangan. Jangan kita sama sekali bergantung dengan takdir. Ya, karena 4 hal ini bersamaan dengan itu Allah masih memerintahkan kita untuk beribadah, diutus Rasul, diturunkan kitab. Ya, diturunkan kitab. Lalu kalau dikatakan ini untuk bantahan sebenarnya untuk orang-orang yang bergantung terhadap takdir, bergantung terhadap takdir. Di dalam hadis, ya, sebagaimana kita Nabi Adam alaihissalam, iya, tatkala berkata kepada Musa alaihissalam, berkata kepada Nabi Adam, iya, dikatakan, wahai Adam, iya, apakah engkau yang mengeluarkan engkau kesalahanmu dari surga? Iya. Kemudian Nabi Adam menjawab, ya Musa, apakah engkau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya, atalumuni bima bi amrin qad qadarallahu alaih. Kenapa kau celah saya? Ya, dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Iya. Apakah hadis ini kita bisa ambil bahwasanya Nabi Musa atau Nabi Adam alaihissalam berhujjah dengan takdir? Dalam hadis ini sama sekali tidak ada pendalilan bahwasanya seorang nabi berhujjah terhadap takdir. Ya, ini sudah kita sebutkan dengan beberapa hal. Yang pertama, ini berhujjah dengan maksiat. Maksiat. Iya. Disebabkan keluar karena maksiat. Maksiat yang dilakukan. Karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikeluarkan dari neraka, dari surga. Ini bentuknya hujjah kepada musibah, bukan kepada takdir atau maksiat. Kemudian yang kedua, iya, kalaupun ini hujjah terhadap maksiat yang dilakukan, itu Nabi Adam sudah bertobat. Nabi Adam sudah bertobat. Iya, maka tidak ada hujjah untuk orang-orang yang berhujjah dengan dalil, untuk orang-orang yang berhujjah dengan hadis ini. Demikian pula seandainya takdir itu adalah hujjah. Iya. Takdir itu adalah hujjah. Di dalam ayat disebutkan bahwasanya Musa berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Lihat. Musa di sini tidak mendebat Adam alaihissalam dengan maksiat yang atau musibah atau maksiat yang ditakdirkan atau musibah yang ditakdirkan padanya. Yang dimana dikatakan Nabi Adam, atalumuni bi amrin qad qadarallahu alayya. Iya, karena Nabi Musa tahu bahwasanya ini adalah musibah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuknya, dikeluarkan dari neraka. Sama sekali Musa tidak menganggap bahwasanya Nabi Adam alaihissalam berhujjah dengan maksiat yang dilakukan. Kenapa? Karena dalam ayat Musa alaihissalam mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi. Iya. Kembali ke mana? Ke dirinya. Iya. Dia tahu bahwasanya dosa itu dari dia melakukannya. Tidak sama sekali bergantung kepada takdir. Iya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Maka dia pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan akan datang nanti bantahan untuk orang-orang yang berhujjah dengan takdir seperti Al-Jabriyah, ya, menganggap bahwasanya tidak ada kehendak untuknya, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin wal muhsinin wal muqsitin wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum, innallaha yuhibbul muttaqin." Ini kecintaan Allah terhadap orang yang bertakwa, orang yang bertakwa. Dan takwa itu adalah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Disebutkan Ibnu Utsaimin, takwa itu adalah wiqayah. Wiqayah min adabillah. Bentuk benteng untuk dari adab Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian Allah juga cinta kepada orang-orang muhsin. Iya. Ihsan. Yaitu Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ihsan pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini semua Allah cintai. Ini semua Allah cintai, dan ihsan dari derajat agama yang tertinggi, yang dimana seorang seakan-akan ibadah Allah Subhanahu wa taala, dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Ini ihsan. Kemudian yang ketiga, wal muqsitin, itu al-adl. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Itu Allah cinta kepada orang-orang yang adil. Ya, orang-orang yang adil. Wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan Allah ridha terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka orang-orang yang baik. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Untuk mereka balasan berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dia kekal dalamnya. Khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu an. Ini dia. Allah ridho terhadap mereka. Siapa ini? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian kata beliau, wala yarda 'anil qaumil fasiqin, wala ya'mur bil fahsya, wala yarda li ibadihi al kufr, wala yuhibbul fasad. Demikian pula Allah tidak mencintai atau tidak ridha terhadap kaum yang fasik. Kaum yang fasik. Allah tidak cinta kepada orang kafir. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kemudian Allah juga tidak ridha terhadap kaum yang fasik. Iya. Fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Ini dari, kemudian kita selesaikan, wala ya'mur bil fahsya. Iya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa taala melarang dari kekejian, kemungkaran. Dalam ayat lain, qul innallaha la ya'muru bil fahsya wa la yarda li ibadihi al kufr wa la yuhibbul fasad. Allah berfirman, wa la yarda li ibadihi al kufr. Dalam ayat lain, wala wallahu la yuhibbul fasad. Wa wallahu la yuhibbul fasad. Ini dari ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu sebelum diciptakannya langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi,
bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beriman. Dan Allah cinta keimanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melarang hambanya dari kekufuran, dari kesyirikan, dan Allah tidak cinta kepada hal tersebut. Allah tidak cinta kepada hal tersebut. Ini selalu diulang-ulang oleh musannif di sini. Disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini untuk menjelaskan. Jadi penyebutan seperti ini itu untuk menjelaskan bahwasanya tidak mengharuskan dari apa yang terjadi di muka bumi ini itu Allah cintai. Ya. Dari apa yang terjadi, semuanya sudah dicatat. Kemudian terjadi. Tidak mengharuskan apa yang terjadi. Itu semua Allah cintai. Ada yang Allah cintai, ada yang Allah tidak cintai. Dan ini disebut apa? Iroda apa? Kauniyah. Iroda kauniyah. Karena Allah tidak cinta kepada kekufuran, tapi terjadi kekufuran atau tidak? Terjadi. Iya kan? Terjadinya ini di mana? Di bawah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Ini maksudnya. Ini untuk memberikan keterangan kepada kita bahwasanya tidak mengharuskan dari apa yang terjadi. Keinginan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang terjadi itu mengharuskan itu adalah sesuatu yang dicintai. Iya. Tidak mengharuskan sesuatu itu cintai. Dan tidak mengharuskan juga dari kebencian atau hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak terjadi. Iya. Jadi ini kebalikannya. Kalau tadi tidak mengharuskan apa yang terjadi, itu Allah cintai. Dan tidak mengharuskan kalau Allah tidak cintai, itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Iya. Allah tidak cinta kepada kekufuran. Iya. Apakah tidak terjadi? Karena Allah tidak cintai? Tidak. Terjadi. Maka di sini masih menjelaskan tentang putaran dari dua hal ini. Di sini yang banyak orang bingung. Ya. Walaupun musannif akan memberikan isyarat sedikit dari dua kelompok ini. Ya. Dari Jabriyah dan Qadariyah. Apa yang terjadi? Itu dibawa dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau itu dicintai atau tidak? Mau dicintai atau tidak? Tapi ketika Allah mencintai sesuatu, itu tidak mengharuskan apa? Terjadi. Tapi Allah cintai dari keimanan, dari ibadah, ketaatan dan selainnya. Baik. Kemudian kata beliau, di sini sudah masuk kita dalam terakhir dari pembahasan tentang takdir. Kita selesaikan ini ya, insyaallah. Kata beliau, jadi paham ini ucapan sebelumnya. Ini maksudnya musannif di sini mengulang ini untuk menetapkan bahwasanya apa yang terjadi itu tidak mengharuskan Allah cintai. Tapi itu sudah pasti dibawa dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan iroda apa? Iroda kauniyah. Dan apa yang Allah inginkan dari kecintaannya itu belum tentu terjadi. Tapi sudah pasti Allah inginkan, yang dimana disebut dengan keinginan apa? Syar'iyyah. Baik. Kemudian juga terakhir, dari apa yang Allah tidak cintai itu belum pasti apa? Tidak terjadi. Iya. Allah tidak cinta kepada kekufuran, bukan berarti tidak terjadi kekufuran. Iya. Bukan berarti tidak terjadi kekufuran.
Kata beliau, wal ibadu fa'iluna haqiqatan wallahu khaliqu af'alihim wal 'abdu huwal mu'min wal kafir wal barru wal fajir wal musalli was sha'im walil ibadi qudratun 'ala 'amalihim wa lahum iradatun wallahu khalaqahum wa wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim kama qala ta'ala liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Ini paragraf bantahan untuk dua kelompok. Ini penjelasan terakhir ya. Bantahan untuk dua kelompok dari pembahasan tentang takdir. Kelompok apa itu? Jabriyah dan Qadariyatun Nufah. Iya, Jabriyah dan Qadariyah Nufah. Yang dimana Jabriyah mengatakan bahwasanya hamba ini majbur, dipaksa, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap amalannya, dan menganggap bahwasanya yang berbuat pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Jabriyah. Kemudian yang kedua di ujung satunya lagi namanya Qadariyah Nufah. Mereka mengatakan bahwasanya hamba ini dia yang menciptakan perbuatan mereka, dan perbuatan mereka tidak bergantung dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Terputus. Iya, masyiah Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan mereka. Dia yang mengadakan sendiri. Dia menciptakan sendiri. Allah tidak ada kehendak di situ. Oleh karena itu mereka mengatakan Allah wajib membalas orang-orang yang berbuat baik. Iya. Allah wajib membalas orang-orang yang baik, yang berbuat baik. Mewajibkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dirinya sendiri. Ya, tidak ada yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dirinya sendiri. Dan mereka menganggap bahwasanya perbuatan makhluk ini itu tidak dibawa dari kemampuan Allah. Tidak masuk dalam kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kelompok ya. Kata beliau, wal ibadu fa'iluna haqiqatan. Ini untuk siapa? Ini untuk Jabriyah. Ini untuk Jabriyah. Jadi mereka mengatakan bahwasanya apa? Seorang hamba ini majbur. Iya, kita katakan wal ibadu fa'iluna haqiqatan. Ya, haqiqatan ini perlu. Ya, ini perlu. Karena mereka mengatakan bahwasanya al-fa'il haqiqah huwa Allah. Kemudian kita katakan al-ibadu fa'iluna haqiqatan. Nah, ini bantahan untuk orang yang mengatakan bantahan untuk kelompok Jabriyah yang mengatakan hal tersebut. Jadi seorang hamba dia yang berbuat dari perbuatannya. Dia yang taat, dia yang berdosa, dia yang sholat, dia yang bermaksiat. Iya. Itu dengan kehendak mereka sendiri. Dan ucapan mereka yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berbuat secara hakikat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini dibantah oleh dalil-dalil, dan keharusan dari ucapannya ini sangat banyak. Di antaranya adalah membatilkan dalalatil kitab was sunnah, yang menunjukkan akan kehendak mereka itu ada.
Iya, masyiah mereka ada. Yang kedua, mentaktil dari nubuwah. Bahwasanya adanya diutusnya Rasul yang mengajarkan kebaikan, yang melarang dari kejelekan. Yang ketiga, mentaktil dari syariat, perintah terhadap keimanan, larangan terhadap kesyirikan. Demikian pula mereka mensifati Allah SWT dengan kezaliman. Mereka mensifati Allah SWT dengan kezaliman. Kemudian yang selanjutnya mereka membatilkan dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan madhab mereka yang mengatakan bahwasanya makhluk itu majbur, itu dibantah oleh dalil akal dan hissiyah. Iya, secara syariat Al-Quran menetapkan masyiah untuk mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan liman syaa minkum ayyastaqim. Untuk siapa di antara kalian yang berkehendak untuk beristiqomah. Ini masyiah disandarkan kepada siapa? Kepada makhluk. Kepada makhluk. Ada keinginan mereka, ada masyiah mereka. Kemudian dalam ayat lain, minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Di antara mereka kalian ada yang menginginkan dunia. Ini iradah untuk mereka. Bahwasanya mereka ini memiliki iradah terhadap sesuatu. Jadi apa yang mereka lakukan itu dari kehendak mereka dan iradah mereka. Iya, ada untuk mereka pilihan. Secara akal disebutkan bahwasanya penyandaran perbuatan kepada seorang, makan, dia minum, ini bukan penyandaran kosong saja. Iya, bukan penyandaran kosong, sekedar penyandaran kosong. Yang dimana seorang itu pada hakikatnya tidak melakukan apa-apa, sedangkan perbuatan disandarkan kepadanya. Kemudian dia diiqab. Ya, seorang dia melakukan, kemudian kita katakan dia yang melakukan ini bukan dia. Kemudian dari perbuatannya, karena dia melakukan dan dia mengatakan bukan saya melakukan, kemudian diiqab dari perbuatannya, ini apa namanya? Zalim. Ya kan? Mengiqab seorang bukan dia melakukannya. Ini apa namanya? Ini zalim. Ini secara akal. Ini secara akal bahwasanya ini akan menimbulkan kezaliman untuk seorang. Yang dimana seorang diiqab, disiksa dari apa yang tidak dia perbuat. Dari apa yang tidak dia perbuat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Dan Allah yaitu tidak zalim terhadap hamba-hambanya, Kemudian secara hissi itu setiap seorang tahu apa yang dia perbuat itu karena pilihannya. Iya. Apa yang dia perbuat karena pilihannya. Dihidangkan dua makanan. Iya. Yang enak dengan yang tidak enak. Iya. Orang yang bilang enak, dia tahu. Kenapa dia ambil enak? Karena keinginannya. Iya kan? Nah, ini secara hissi ya. Dia tak ada pasti dalam sendiri seorang dia melakukan ini, dia melakukan itu, ada dalam dirinya asy'ur, perasaan bahwasanya dia melakukan ini, dia ambil ini, dia tinggalkan ini, itu karena iradah pada dirinya. Dan ini bukanlah
Seakan-akan apa? Al-ijbar. Iya, al-ijbar. Nah, ini sudah kita terangkan sebelumnya ya. Lebih jelas lagi sebelumnya tentang Jabriyah ini. Iya, termasuk dari kisah ya perempuan yang didapati berzina oleh suaminya. Iya, mereka berdalilkan dengan keyakinan mereka sehingga tidak dipukul oleh suaminya, ya. Bahkan memberikan bersyukur ya karena dengan sebab istrinya tidak keluar dari madhabnya. Ini dari kejelekan dari hal tersebut. Kemudian kata beliau, wallahu khaliqu afalihim. Dan Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Ini untuk siapa ini? Al-Qadariyah. Ya, mereka menganggap bahwasanya perbuatan mereka sendirilah yang mereka yang menciptakannya sendiri. Iya, menciptakannya sendiri. Cuman selisih lagi, apakah Allah mampu? Iya. Iya, kira-kira Allah mampu atau tidak? Iya. Nah, ini sebagian mengatakan sama sekali tidak mampu. Sebagiannya mengatakan Allah mampu. Tapi kembali kepada keyakinan mereka bahwasanya perbuatan-perbuatan mereka itu mereka yang menciptakan. Iya, karena kemampuan mereka, masyiah mereka, dan Allah tidak ada hubungannya. Dia mau berbuat seperti ini, dia melakukan, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi apa yang terjadi itu dari ciptaan mereka sendiri, dari perbuatannya, maksiat, iman, kufur, syirik, ta'ah, albirru walidain, dan selainnya dari ibadah dan maksiat yang mereka lakukan. Nah, mereka tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wal 'abdu huwa mu'min wal kafir. Ini dia. Seorang hamba dialah yang mukmin dan dia yang kafir. Jam berapa azan? 54. Hah? 13 menit. Iya. Enggak bisa ya. Insyaallah satu pertemuan lagi kita selesaikan ini. Nah. Kalau kita buru-buru juga enggak bagus. Nanti salah paham lagi. Ya. Insyaallah kita selesaikan besok hari Kamis insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.